Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eta Maria Gorka, kelas 2B14. Di sini saya akan membahas materi tentang struktur tubuh makhluk hidup dalam pelajaran konsep dasar IPA. Makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu makhluk hidup banyak sel dan makhluk hidup satu sel. Makhluk hidup banyak sel terbagi menjadi sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sel contohnya membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Jaringan contohnya pada hewan yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, otot, dan saraf. Jaringan organ contohnya pada hewan mata, hidung, tangan, dan kaki. Pada tumbuhan, akar, batang, dan daun. Sistem organ contohnya sistem pernapasan, sistem saraf, dan sistem gerak. Dan organisme contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Struktur tubuh makhluk hidup terbagi menjadi satu molekul, merupakan bagian terkecil dari struktur makhluk hidup. Dua sel merupakan unit terkecil dalam penyusunan organisme. Tiga organ memiliki satu fungsi atau lebih dari satu fungsi. Di dalam tubuh manusia, organ dibedakan atas organ dalam dan organ luar. Dan keempat, sistem organ, gabungan dari beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan aktivitas dan fungsi yang lebih kompleks. Struktur alat gerak manusia dan hewan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Jenis-jenis alat gerak pada manusia. Kita dapat melihat alat gerak pada manusia seperti ruas-ruas tulang leher, tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan masih banyak lagi. Ini merupakan contoh alat gerak pada manusia. Alat gerak pada hewan. Alat gerak pada hewan ada dua jenis, yaitu otot, alat gerak aktif, dan tulang, alat gerak pasif. Keduanya akan bekerja sama untuk melakukan sebuah pergerakan yang dibutuhkan oleh hewan untuk mempertahankan kehidupannya. Selain tulang dan otot, gerak ini juga didukung dengan adanya sendi. Ketiganya kemudian membentuk sebuah sistem gerak. Ini merupakan contoh alat gerak pada hewan. Sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga memiliki struktur, yaitu tumbuhan memiliki bagian tubuh yang berbeda fungsinya, yaitu ada akar, batang, dan daun. Akar berfungsi untuk menyerap air dari tanah dan berfungsi untuk tempat melakukan fotosintesis. Kedua bagian ini memiliki ciri khas. Pada batang terdapat cabang, ranting, daun-daun, bunga, dan buah. Sedangkan akar memiliki cabang-cabang akar dan rambut-rambut akar. Ini merupakan contoh struktur dan fungsi tumbuhan. Kita dapat melihat bunga. Bunga ini terdapat bagian tunas apikal, batang, dan bagian vegetatifnya. Terdapat juga perakaran. Jadi dari contoh tersebut kita dapat melihat struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.